wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayaris Kawasan. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan BDS 2 oral biologi. Yang pertama ada dental tissue, di mana lapisan gigi dari bagian luar ke dalam. Yang pertama itu ada enamel, di mana enamel itu adalah lapisan berwarna putih yang memiliki permukaan yang keras yang berfungsi untuk mastikasi dan juga bicara. Nah, dia ini bisa menahan tekanan mastikasi 20 hingga 30 pounds per giginya, dan dia itu tebal di bagian oklusi dan juga tipis di bagian sepertiga cervical gigi. Dia ini tebalnya beragam, ada yang di insisor itu 0 sampai 2 milimeter dan juga di molar bisa mencapai 2,6 milimeter. Selanjutnya ada dentin di dalamnya yang berwarna agak kekuningan dan merupakan crystalline material. Dia ini terdiri dari 70% mineral, 20% matrik, dan juga 10% air. Nah, kebanyakan itu terdiri dari kalsium hidroksiapatit dan juga sisanya merupakan karbonat dan juga fluoride. Nah, di dalamnya yang terletak paling dalam itu ada pulpa yang merupakan jaringan lunak yang terdapat saraf dan juga pembuluh darah sehingga dia itu sensitif. Dan dia ini berasal dari central cell of dental papilla yang fungsinya adalah support, maintenance, membantu pembentukan secondary dan tertiary dentin dan juga menghantarkan nutrisi ke dentin. Selanjutnya ada periodontium, di mana dia ini adalah, jaringan lunak maupun keras yang fungsinya adalah supporting agar gigi itu tetap pada tempatnya. Yang pertama itu ada cementum, di mana dia merupakan bagian terluar dari akar gigi yang akan menebal di bagian interradikular dan juga apeks gigi dan, tipis di bagian sepertiga cervical line. Ya, terdiri dari aselular yang muncul pertama dan juga selular cementum. Kemudian ada alveolar process yang, merupakan fungsinya itu supporting dan juga protecting gigi, dan juga ada periodontal ligamen yang akan melekatkan gigi. Dia ini terletak antara cementum dan juga alveolar process. Selanjutnya ada gingival tissue, di mana urutan letaknya dari yang dekat dengan cervical gigi hingga ke mukosa, itu ada free gingival, crest, kemudian gingival margin, free gingival groove, kemudian attached gingiva, mucogingival junction, alveolar mucosa, dan juga, eee, selanjutnya ada tooth development. Nah, tooth development ini, dan erupsi gigi itu berbeda-beda sesuai dengan giginya. Nah, untuk erupsi gigi permanen itu ada yang pertama maxillary teeth, di mana dia itu mulainya dari first molar, yang akan erupsi pada 6 hingga 7 tahun, kemudian ada central incisor yang erupsi pada 7 hingga 8 tahun, kemudian ada lateral incisor pada 8 hingga 9 tahun, dan diakhiri dari, third molar. Kemudian untuk mandibular teeth-nya dia mirip dengan maxillary, namun central incisor-nya tumbuh tidak lama setelah molar pertama. Kemudian ada dental anomaly, itu terbagi menjadi environmental alteration of teeth dan juga ada developmental alteration of teeth. Di mana untuk environmentalnya itu pertama ada developmental tooth defects dan dia terjadi sebelum gigi itu terbentuk secara sempurna. Dia itu, ada hypoplasia, kemudian diffuse opacity, dan juga ada demarcated opacity, di mana giginya itu, lebih opak daripada yang seharusnya. Kemudian ada post developmental structure loss yang terjadi setelah, gigi itu selesai develop. Itu ada tooth wear karena pemakaian gigi seperti atrisi dan, abraksi, kemudian ada karena internal dan juga external resorption. Kemudian ada environmental discolorization of teeth yang penyebabnya itu intrinsiknya bisa karena dental fluorosis dan ekstrinsiknya itu bisa karena bakteri dan juga obat-obatan. Nah, untuk localized disturbance in eruption itu, ada delayed eruption, kemudian ada ankylosis atau erupsi yang terhenti dan juga ada impaction, di mana, rahang itu tidak cukup sehingga giginya itu berdempetan. Kemudian yang developmental alteration of teeth ini yang, terdiri dari number, size, shape, dan juga structure dental anomaly. Nah, untuk yang number-nya ini ada hypodontia, di mana jumlah, giginya itu lebih sedikit daripada jumlah yang seharusnya, kemudian hyperdontia yang sebaliknya, kemudian ada anodontia dan juga oligodontia. Kemudian ada size, itu terdiri dari mikrodontia, di mana ukuran giginya lebih kecil dari yang seharusnya, dan sebaliknya ada makrodontia. Kemudian kalau shape itu ada germination, di mana mahkota giginya akan membelah, kemudian ada fusion, di mana gigi itu menyatu, kemudian ada talon cups, dens invaginatus dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada structure, itu ada amelogenesis imperfecta, kemudian ada regional odontodysplasia, kemudian ada dentinogenesis dan lain sebagainya. Nah, mungkin, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.